Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur tani dimanapun Anda berada. Untuk kali ini Mono akan bahas yaitu seperti yang ada di thumbnail, mengapa harus biosaka dan bagaimana cara kerja biosaka, sedangkan katanya biosaka ini kok bagus untuk tanaman. Biosaka artinya selamatkan alam dan kembali ke alam. Itu yang dikatakan oleh Pak Ansar, sang penemu biosaka ini. Teman-teman, untuk saat ini biosaka sedang ramai dibahas di sosial media, khususnya YouTube. Ada yang percaya, ada yang masih ragu, dan banyak pula yang langsung tidak percaya. Biosaka ini mempunyai kelebihan yaitu dapat menekan biaya operasional dan bisa dibuat oleh siapa saja serta berasal dari bahan yang ada di sekitar kita. Di Blitar sendiri sudah banyak dicoba di berbagai komunitas tanaman pangan seperti padi, singkong, kedelai, dan ubi jalar. Sedang dari hortikultura sendiri seperti cabai, melon, kentang, dan lain-lain. Dari perkebunan juga seperti kopi dan lain sebagainya. Dan ada lagi informasi yang saat ini sedang diamati adalah di tanaman tebu. Biosaka sendiri bukan sebuah produk. Biosaka diyakini bahwa semua petani pada dasarnya akan bisa melakukan atau memproduksi sendiri karena bahannya yang sangat sederhana, hanya dari rumput dan air saja. Nah, sedulur, berikut ini adalah penjelasan dari Dr. Harson Karbi. Pak, dikasih dikasih pupuk sama nggak dikasih pupuk, ya. Ini ternyata hasilnya juga bisa bagus. Kenapa? Nah, ini teori, ya. Saya coba pakai teori ini, nanti lebih diperjelas mungkin oleh Prof. Nah, jadi saya tuh tanya, oh ternyata bagi ditebar itu semua sawah yang udah kena kabutnya itu di video kan sama kami kan. Nah di video itu langsung berubah, itu bisa diukur langsung antara sawah yang sebelah sini yang udah kena kabutnya itu langsung dalam hitungan detik berubah. Jadi nggak usah tunggu lama-lama. Yang sebelah sini enggak. Nah itu nanti ukurannya juga nanti akan dijelaskan oleh beliau nanti ya. Dan setelah 15 detik, sawah itu kembali ke awal. Jadi yang tadinya sudah ada tanda menguap, menjadi melemah. Pertanyaannya kemana? Bagian apa yang menguap? Ternyata di sini kelihatan bahwa yang menguapnya itu adalah akar. Jadi dia melemah di atas, tapi dia pindah ke akar. Nah kenapa akar itu menjadi penting? Jadi, nah ini menjawab, ya moga-moga ini bisa menjawab, kenapa kok nggak kasih pupuk tambahan? Bagus hasilnya, berisi dan lain sebagainya. Jadi selama ini mungkin ya dengan perawatan dan lain sebagainya, si tumbuhan ini tumbuh tapi dia tidak optimal. Seperti contohnya pasien-pasien saya, ya, yang kami lakukan di sini kalau kita tidak mau pakai obat kimia. Ya, yang kita lakukan adalah bikin ususnya berdaya kembali menjadi optimal sehingga dia tiap ulang tahun obatnya makin sedikit obat kimianya. Ini juga sama. Jadi yang dikuatkan akarnya, ternyata dengan akarnya dikuatkan, istilah kita itu dikembalikan potensi selnya, sehingga yang tadinya dia nggak tahu bahwa sekeliling itu hara itu sebenarnya masih banyak. Cuman dia cuma bisa pakainya itu sedikit karena ya kita anggap aja selnya oon. Selnya oon, mohon maaf sekali. Tapi saya biasa menjelaskan begitu. Karena selnya oon, kenapa bisa oon? Karena membran selnya tidak koheren. Jadi ternyata kalau signalingnya diperbaiki, nanti mungkin Prof yang jelasin. Itu dia sejenak, dia akarnya aja, ujung akarnya aja bisa tahu, oh di sini ada cukup hara, dan dia bisa mulai makan dengan lebih banyak. Ya, sehingga walaupun tanahnya itu yang tadinya kalau dia belum dikasih signaling ini belum diperbaiki sehingga dia menjadi koheren lagi akarnya, dia tidak bisa mengenal bahwa tanah sekitarnya itu masih cukup banyak haranya. Sebenarnya dia nggak perlu minta tambahan pupuk untuk tumbuh. Nah,
dengan dikasih seperti begitu, tiba-tiba dia jadi pintar lagi, dia bisa ambil. Makanya kenapa saya, oh ternyata bedanya cuma satu, yang diurus di sini bukan panahnya, yang diurus di sini tanamannya. Dibikin apa? Dibikin sepinter. Kalau kita mah dibikin sepinter kita lagi zaman fitrah dulu. Fitrah kita itu kapan? Lagi kita kecil. Lagi kita kecil, kita punya daya tumbuh luar biasa. Kita punya daya belajar luar biasa. Jadi sebagai penutup daripada ini, dan ini semuanya intinya, pertanyaan yang tadi semua bisa dijawab. Paling penting adalah, kalau kita membuka, kita punya ini untuk menerima apa yang nanti dijelaskan oleh Prof. Ini bukan ponari. Ini sesuatu yang sangat-sangat ilmiah karena bisa dites secara objektif oleh siapapun. Harusnya research-nya mungkin diarahkan ke sini. Karena kalau ini bisa terjadi, luar biasa sekali. Nah, sedulur, semoga dengan penjelasan tadi, sedulur dapat lebih paham lagi soal cara kerja Biosaka ini. Mengapa bisa begini, dan alasan kuat bahwa Biosaka ini kalau diteliti dengan ilmu modern atau dengan penelitian yang ada untuk saat ini, ada penjelasannya. Nah, sedulur semuanya, semoga dengan penjelasan tadi sedulur akan lebih paham soal cara kerja Biosaka ini. Kalau sedulur suka dengan video ini, silahkan share ke teman yang lain supaya yang lain pun dapat manfaat dari video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.